Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta. Tadi habis bangun sebelum subuh, saya langsung ke toilet sambil bawa HP, dengerin ya supaya umurnya tetap efektif, gak buang-buang waktu sambil duduk di toilet. Saya dengerin Rocky Gerung ya, yang mempersoalkan informasi dari Pak Jokowi bahwa 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras, tapi faktanya menurut BPS, kata Hersu Beno Arif, kita mengimpor beras terus sampai sekarang itu dari India, dari Cina, dari Vietnam, dari Myanmar, juga dari Jepang. Nah, ini ada persoalan etika di situ, kata Rocky Gerung ya. Persoalan etika, kalau di negara-negara barat itu etikanya sudah tinggi ya. Kenapa? Misalnya ada orang seperti dia kasus Pak Benny Mamoto yang Kompolnas itu, dia harusnya menyatakan salah di depan publik, kemudian dia mengundurkan diri. Nah, itu menunjukkan etika yang tinggi. Memang nggak ada aturan hukumnya harus mengundurkan diri kalau pejabat itu melakukan satu kesalahan, tapi etika itu melampaui ya, di atas hukum. Nah, itu lebih tinggi nilainya daripada aturan-aturan yang tertulis di hukum. Batuk istri saya masuk. Nah, ini memang kalau dalam kita sayangkan ya, kembali Pak Jokowi itu mengeluarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau kata bahasa orang awam mah itu namanya bohong ya. Ini satu demonstrasi yang buruk sekali tentang etika ya, bahwa bahwa harus akurat sebenarnya ucapan-ucapan yang dilontarkan ke publik pada level yang diucapkan oleh presiden ya. Jadi ini kalau di barat ini ada satu kekeliruan sedikit gitu, ucapannya tidak sesuai dengan itu langsung dipersoalkan dengan keras ya, karena etika bernegaranya di barat itu, di negara-negara yang demokrasinya maju itu sudah sangat tinggi ya. Sementara di Indonesia menjadi bahan permainan dan bahan semacam ya, hanya untuk konsumsi headline ya. Headline itu judul berita yang utama di media online dan juga di media cetak gitu. Jadi sebenarnya kita harus harapkan pejabat-pejabat publik kita harus lebih hati-hati. Kalau dalam konteks pikiran dari Gunnar Myrdal ya, sosiolog Swedia, itu namanya Gunnar Myrdal, pengarang buku ASEAN Drama yang tebel-tebel itu, yang 3 jilid itu, bisa dibeli di online tuh, kalau mau beli aja. Itu dia bilang negara-negara berkembang ya, termasuk negara berkembang itu seperti Indonesia, itu memang soft state ya, tergolong soft state, negara yang lembek etikanya ya. Kita memang saksikan ya etika di kalangan pejabat-pejabat kita, juga di pejabat-pejabat publik kita, termasuk dalam berbagai contoh yang nyata itu memang tidak kuat ya, etikanya itu sangat lembek ya. Dan itulah yang harus kita perbaiki bersama. Moga-moga nanti pemimpin berikutnya, presiden berikutnya itu memiliki etika yang tinggi ya. Jadi kalau dalam konstruk pemikiran Rocky Gerung, pemimpin masa depan itu atau presiden kita 2024 itu harus dicek ininya, etikabilitasnya yang pertama, yang kedua intelektualitasnya, ketiga baru elektabilitasnya ya, keterpengaruhan atau keterkenalan, atau seberapa banyak orang itu elektabilitas itu bisa dia dikenal di kalangan masyarakat, seberapa luasnya. Tapi yang pertama bukan elektabilitas kalau untuk memilih pemimpin, kata Rocky Gerung, adalah yaitu etikabilitasnya. Terus baru seperti Prabowo itu mungkin elektabilitasnya menjadi persoalan karena dia pernah dulu bicara, saya akan timbul bersama rakyat dan saya akan tenggelam bersama rakyat. Itu kan janji dia di depan emak-emak itu. Tapi ternyata dia masuk ke istana dan saya timbul bersama Jokowi dan rakyat tenggelam, tidak saya perhatikan. Itu Prabowo. Nah, tingkat etikabilitasnya itulah yang menjadi persoalan pemimpin-pemimpin kita ya, termasuk ucapan Pak Jokowi terakhir yang dipersoalkan oleh Rocky Gerung di Rocky Gerung Official bersama Hersu Beno Arif ya. Terus yang kedua mungkin kalau Pak Prabowo itu tingkat intelektualitasnya berlimpah, tapi ada problem di tingkat etikabilitasnya, dan itu tampaknya hampir merata ya, karena memang dicontohkan oleh pimpinan yang tertinggi di negara ini, sehingga
pejabat publik di level bawahnya sampai daerah itu juga menjadi biasa aja ya, jika mengemukakan pernyataan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau kalau bahasa orang awam sifat bohong itu menjadi satu biasa. Nah, inilah ciri dari negara yang memang belum berkembang, yaitu menurut perspektif Gunnar Myrdal, kita adalah bangsa yang soft state, hukumnya lemah, etikanya lemah, peraturannya lemah, dan penegakan hukumnya lemah, dan lainnya serba soft, serba lembek ya, tidak kukuh. Pejabat harusnya kalau kereta api tabrakan itu langsung, kalau di barat itu menteri perhubungannya langsung mundur. Kalau di sini masih ketawa-ketawa saja, meskipun korbannya berjatuhan di mana-mana. Tidak ada rasa tidak ada panggilan hati untuk bertanggungjawabkan kepemimpinannya di depan publik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.